Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ode Nugraha, calon guru penggerak angkatan 9 dari Jakarta Utara, akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Saya akan melaksanakan kegiatan wawancara dengan 3 kepala sekolah. Kepala sekolah yang pertama adalah Bapak Tarsum MPD. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 261 Jakarta, tempat saya mengajar. Kemudian yang kedua adalah Ibu Yusrilawati SPDSC. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Candu 1, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Dan yang kedua adalah Ibu Aswani SPDSC, yaitu Kepala Sekolah SD Negeri Rancagong 2, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di depan saya sudah ada Bapak Tarsum MPD, kepala sekolah saya sendiri, SMP Negeri 261 Jakarta. Pak, kalau boleh tahu, Bapak sudah berapa lama menjabat sebagai kepala sekolah di sini? Sekitar 2 tahun 5 bulan. 2 tahun 5 bulan. Baik Pak, saya minta izin untuk mewawancari Bapak terkait tugas saya di calon guru penggerak angkatan 9. Yang pertama nih, kita belajar tentang dilema etika atau rujukan moral. Saya mau tanya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kira-kira apa tuh Pak? Ya, dilema etika ya, rujukan moral itu memang apa ya istilahnya? 2 kasus yang berbeda yang sama-sama memiliki nilai kebaikan, tetapi ya bertentangan gitu. Ada yang bertentangan gitu ya. Dua-duanya bagus gitu kan. Itu. Sehingga muncullah di situ kan untuk mengambil keputusan itu ada dilema ya. Mana yang harus kita ambil ya. Mengambil ini seperti ini, mengambil ini resikonya ya harus seperti itu ya. Berarti ini ya Pak, dari identifikasi tersendiri melihat kategorisasi permasalahan gitu. Ya. Ya baik. Nah, selama itu Bapak bagaimana sih menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, memang untuk mengambil keputusan kan kita tidak bisa langsung ambil ya. Artinya kita harus melihat kasus itu ya, kita analisis ya, dampaknya nanti seperti apa ya, kemudian juga kita mencari data-data ya, artinya data-data dari beberapa sumber ya untuk dikolaborasi sehingga nanti bisa mengambil keputusan di mana keputusan itu menimbulkan dampak seminimal mungkin lah, dampak negatif ya, dalam artian dampak negatif seminimal mungkin. Kemudian juga kita harus melihat nilai-nilai ya, tentu nilai-nilai ya harus kita pertimbangkan. Nggak bisa kita mengambil keputusan mengabaikan nilai-nilai norma-norma lah. Jadi itu yang harus kita lihat kan. Kemudian juga ya memang ya informasi-informasi dari berbagai sumber itu juga harus kita pertimbangkan juga ya. Jadi banyak hal dalam mengambil keputusan harus kita mempertimbangkan berbagai macam ya. Jadi nggak asal secara emosional nggak bisa ya. Baik Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam kegiatan pengambilan keputusan dan berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral? Sebenarnya hampir sama dengan tadi ya. Jadi memang langkah-langkahnya yang pertama berarti harus mengetahui dulu ya sejauh mana masalah itu ya. Kemudian dari situ baru kita akan melihat nilai-nilainya ya, norma-normanya, dampak-dampaknya, sehingga kita bisa nanti menentukan keputusan itu. Tentu kita harus berdiskusi dulu, biasanya kami dengan tim manajemen ya, dengan manajemen, dengan wakil kepala sekolah, dengan beberapa guru senior, kemudian juga dengan BK, itu biasa kami lakukan seperti itu ya. Jadi tidak hanya berdasarkan emosi. Oh ya.
hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Misalkan ada dua hal benar-benar gitu. Misalkan salah satu A benar, yang B benar. Kira-kira apa sih Pak langkah efektif dalam pengambilan keputusan? Saya biasanya melihat dari situ tuh ya, karena dua-duanya benar, tetapi yang satu kan mungkin ada bertentangan walaupun benar ya. Saya biasanya melihat ya, mana yang memberikan dampak negatif yang paling kecil. Ya. Itu yang harus kita lihat. Ya. Karena nanti dampak negatif, kalau misalnya memberikan dampak negatif yang besar, yang tetap kita ambil, resikonya juga sangat besar. Ya. Seperti contoh misalnya gini, ada siswa mau masuk ke sekolah ya, dengan apa istilahnya, dia itu hanya butuh salah satu aja, misalkan nilainya bagus, kemudian juga prestasinya bagus, hanya salah satu, misalkan di situ anak itu ada nilai yang kurang misalnya. Nah ini kan sebenarnya sekolah tinggal nambahin aja gitu kan. Nah ini kan dilema, jadi artinya satu menambahkan nilai juga kita bisa diskusi dengan guru mata pelajarannya. Mungkin guru mata pelajaran juga akan memberikan nilai gitu kan. Ini kan dilemanya kan di situ ya. Tapi saya biasanya nanti dari situ mana yang kira-kira menimbulkan dampak negatif yang kecil. Karena kalau saya lakukan dengan mengubah nilai, apa dampaknya? Si siswa mungkin akan nilai nanti juga bisa diubah gitu. Maka akhirnya tetap kita pertahankan yang seperti itu dengan memberikan anak itu pengertian ya. Mudah-mudahan bisa sukses tanpa harus mengubah nilai gitu. Ya, terus kira-kira apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa sih yang Bapak biasa jalankan? Ya, kalau seperti itu nggak bisa langsung ya. Ya, saya karena tadi kan harus mencari beberapa sumber. Pasti akan dibuatkan jadwal. Ya, jadi nggak bisa langsung hari itu ada masalah langsung ya. Tapi biasanya itu tadi kita jadwalkan. Kapan kira-kira bisa untuk berdiskusi sehingga nanti akan ada kesepakatan. Setelah itu baru kita bisa menentukan keputusannya seperti apa. Jadi ada prosedur juga. Ada prosedurnya. Ya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya sebenarnya tidak secara khusus ya, tapi selalu ada ya. Artinya di dalam dilema seperti ini ya kita selalu komunikasi itu tadi dengan para wakil kepala sekolah, dengan para guru senior, dengan BK ya. Karena BK ini kan yang menangin masalah sehingga masalah-masalah ada di BK ya. Nah, ini mungkin yang selalu saya menjadikan acuan, bisa dengan BK tadi, dengan para wakil dan juga dengan guru senior. Berarti ada faktor yang mempermudah hal tersebut ya Pak ya. Betul. Tidak hanya dari Bapak sendiri ya. Oke. Lalu terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Ya dari situ kita belajar bagaimana kita memanage ya disiplin ya. Karena kadang-kadang memang itu tadi apa istilahnya, karena kelalaian kita ya, akhirnya etika terabaikan. Suatu saat ternyata dibutuhkan ya. Maka kalau kita bekerja sesuai dengan apa istilahnya, tidak keluar dari kode etik ya, kemudian juga berjalan sesuai dengan norma-norma ya, insya Allah nanti tidak akan muncul pelanggaran-pelanggaran seperti itu ya. Jadi lebih kita lebih istilahnya apa ya namanya, wanti-wanti lah, hati-hati lah ya, hati-hati. Untuk apa ya, itu tadi, untuk melangkah itu dengan hati-hati, maka diharapkan nanti di kemudian hari tidak akan muncul dilema seperti ini gitu. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, saya tutup saja Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ode Nugraha, calon guru penggerak Angkatan 9 akan melakukan kegiatan wawancara dengan kepala sekolah. Di sini sudah ada kepala sekolah. Boleh perkenalan dulu dengan siapa saya diskusi? Saya Yusri Lawati, Kepala Sekolah SDN Candu 1 Legok. Tangerang ya. Iya, ada Baik. di Kabupaten Tangerang. Di sini saya ada tugas tentang 3.1 yaitu pemimpin pembelajaran, di mana saya akan bertanya kepada Ibu. Yang pertama nih, masalah sebagai seorang kepala sekolah, Bu. Nah, di sini kan selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kira-kira gimana, Bu, di sekolah ya? Ya, kasus seperti itu pasti ada secara langsung atau tidak langsung ya. Mungkin selama ini saya sudah temukan, tapi mungkin karena ada permasalahan wawancara ini baru saya tersadar bahwa itu sudah terjadi di sekolah saya. Oh, berarti Ibu kalau boleh tahu sudah berapa tahun menjadi kepala sekolah? Kepala sekolah di SD Candu 1 kebetulan saya masuk ke September tahun 2022. Berarti sekarang sudah 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan ya. Oh, berarti selama itu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan, yang dimana sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau di antara kedua itu yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, berarti saya lebih memilih yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Artinya dalam sebuah keputusan pastinya Ibu mengambil keputusan yang memihak kepada nilai kebaikan ya, nilai kebaikan kebajikan. Dan terutama untuk kepentingan sekolah dan anak. Oh, kepentingan warga sekolah ya. Oh, iya. Kira-kira langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini menjabat sebagai kepala sekolah dan menemukan satu masalah terkait kegiatan pengambilan keputusan tersebut? Yang sudah saya jalani selama ini, misalnya ada kasus ya, biasanya kami itu berdiskusi dengan para guru yang ada di situ. Kita gali informasi ya, dengan data dan fakta, dan tapi nanti mungkin keputusan itu kita rembuk sama-sama, tapi saya yang akan menentukan. Oh, jadi tetap ada komunikasi, diskusi terlebih dahulu ya. Melihat kira-kira dari teman-teman Bapak Ibu guru ada masukan tidak terkait sebuah permasalahan begitu? Iya, mungkin mereka lebih tahu permasalahan yang ada. Ya, baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Berarti kalau dilema etika itu benar dan benar ya? Biasanya saya menentukannya, langkah yang saya ambil itu pengambilan keputusan pada kasus ini. Jadi mengenali dulu masalahnya. Mengenali, identifikasi dulu ya? Diidentifikasi masalahnya apa. Selanjutnya menentukan siapa yang terlibat yang di dalam kasus itu. Ya, nah terus selanjutnya pengumpulan data dan fakta seperti biasanya, terus menguji benar dan salah, baru kita akan mencari solusi. Setelah kita mendapatkan solusi itu, kita akan mengevaluasi kira-kira solusi itu tepat atau tidak. Dan menurut Ibu itu efektif dalam pengambilan keputusan? Iya, karena pernah kami jalani gitu. hal seperti itu. Nah, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja yang kalau boleh tahu? Setiap keputusan kan pasti ada tantangannya. Tidak semua guru-guru yang di situ satu visi dengan kita. Jadi kadang-kadang ada juga sudah sudah diambil keputusan itu, tapi ada juga salah satu personal di dalam teman-teman itu yang tidak setuju dan yang jadinya dia tidak mendukung apa yang saya ambil keputusan itu. Kemudian berarti ini yang Ibu temukan tantangannya itu tidak semua keputusan Ibu itu diterima oleh Bapak Ibu guru di sekolah ya. Oke. Lalu apa Ibu punya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa langsung menyelesaikan di tempat atau
melihat jadwal dulu untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan. Jadi misalkan ada sesuatu hal menyelesaikan kasus, kira-kira Ibu menyelesaikan langsung atau dibuat prosedur dulu? Hal-hal seperti itu yang sudah terjadi saat itu ada masalah dan saat itu juga kami tuntaskan masalahnya. Karena gitu. kita juga tidak berharap ada kasus-kasus seperti itu. Jadi tidak ada jadwal. Oh begitu. Terus apakah ada seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya ada seorang yang bisa saya percaya ya. Jadi kasus apapun itu kita berdiskusi dengan yang lain. Tapi yang sepertinya dia mendekati keputusannya dengan ya biasanya satu visi dengan saya, itu yang saya jadikan teman buat berdiskusi selanjutnya. Apakah harus satu visi? Mungkin lebih terdengar satu yang logis mungkin ya, Bapak? Mungkin ya seperti seolah-olah dia dengan saya pendapatnya sama gitu. Gitu. Dari semua yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Saya mengambil ada pakar yang saya kutip. Dia mengatakan bahwa pengambilan keputusan yang etis adalah bagian penting dari pendidikan, namun hanya sedikit sekolah yang mengajarkan etika. Nah, dari situ jadi memperkenalkan dilema etika di dalam kelas, menurut saya dapat membuka peluang tidak hanya perdebatan dan pemikiran, namun kita juga bisa berpikir kritis untuk pertumbuhan pribadi, menimbulkan empati terhadap suatu sudut pandang, dan bisa merefleksi diri. Jadi kira-kira dari semua yang dilihat berarti kan tadi Ibu sampaikan misalkan dalam suatu pengambilan keputusan ada Ibu ketika Ibu dalam sebuah kelompok ada partner juga. Ada partner, kemudian di situ juga ada prinsip-prinsip yang dilihat apakah ini untuk hasil akhir atau kepedulian dan sebagainya. Kira-kira boleh lihat contoh kasus dilema etika yang Ibu pernah alamin misalkan? Pernah saya mengalami. Jadi ada pedagang di tempat saya, di lingkungan sekolah itu ada seperti kantin, tapi di situ belum ada legalitasnya ya. Terus di situ ada penjaga yang dari kami yang mengambil alih iuran setiap iuran. bulan. Ketika suatu hari dia kok seperti marah. Ketika saya tanya ada apa, ternyata iurannya itu terhenti mungkin. Akhirnya dia bilang lebih baik ditutup saja Bu, karena itu menimbulkan masalah. Nah, mereka juga menuntut ke saya sebagai pihak sekolah bahwa ini kan tidak 100% diurus sama penjaga kami. Dia menuntut untuk fasilitas sekolah juga bisa mereka gunakan. Akhirnya saya ambil keputusan. Tapi itu juga saya bertanya dulu kepada guru-guru yang lain, bagaimana nih apa yang harus kita lakukan. Dari kesimpulan dari pendapat mereka saya kumpulkan dan saya ambil keputusan saat itu kita membuat kunci. Jadi setiap kelas itu diberi kunci. Anak-anak itu dari setiap kelas 1 sampai kelas 6 diberi kunci supaya mereka hanya anak murid saja yang bisa menggunakan fasilitas itu, fasilitas toilet misalnya ya. Nah, di saat seperti itu kan mereka menuntut, kenapa sih toilet tidak bisa kami pakai? Sementara kalau misalnya orang dewasa yang pakai, banyak menurut saya banyak tidak menjaga kebersihan. Sementara mereka kan orang dewasa yang harusnya lebih tahu daripada anak-anak. Sementara kalau anak-anak diberitahu bahwa setelah kamu ke kamar mandi harus dalam keadaan bersih, itu mereka paham. Saya berpikirnya bahwa itu untuk kepentingan anak saja, tidak untuk kepentingan umum gitu. Banyak juga yang protes saat itu, tapi saya bilang kalau misalnya menuntut saya harus untuk mereka juga, sementara kebersihan ditanggung oleh penjaga kami, lebih baik kantin itu kita bubarkan saja gitu. Oh, berarti ada dilema etika pada saat itu, merasa penggunaan sarana toilet itu
digunakan bukan hanya untuk kepentingan sekolah tapi umum ya, Iya, yang iya. pada akhirnya ternyata timbul banyak masalah tentang kebersihan, terus kemudian SOP-nya tidak berjalan begitu ya. Sementara Akhirnya, Sanise kan kebersihannya diutamakan oh sekali. iya, baik. Oke Bu, jadi saya dapat bahwa ternyata dari sini banyak sekali hal yang bisa saya petik terkait bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus sampai akhirnya memutuskan terhadap sebuah masalah. Baik Ibu, terima kasih atas wawancaranya. Ya, Mohon maaf sama-sama. apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. saya berbicara dengan Ibu siapa ini? Ibu Aswani Ibu Aswani, kepala sekolah dari mana? dari SDN Rancagong 2, SDN Rajagong 2, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Baik, Ibu izinkan saya Ode Nugraha, calon guru penggerak Angkatan 9 DKI Jakarta, tepatnya Kota Jakarta Utara, ingin mewawancari Ibu dalam rangka kegiatan wawancara yang kami punya memiliki tugas di demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana saya akan mewawancari Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik. Dengan senang hati. Nanti siap Ibu, sebentar ya. Ya, yang pertama, Ibu kalau boleh tahu sudah berapa tahun menjadi kepala sekolah? Saya jadi kepala sekolah sejak tahun 2019, berarti 4 tahun ya. 4 tahun ya, oke. Baik. Menjelang 5 tahun. Menjelang 5 tahun. Berarti sudah berapa sekolah kalau boleh tahu Ibu? 2 sekolah. 2 sekolah. Baik Ibu, ini tentang bagaimana kepemimpinan Ibu dalam mengelola kegiatan kasus-kasus pengambilan keputusan, di mana di sini ada 2 hal. Yang pertama adalah dilema etika atau bujukan moral. Nah, saya mau tanya nih, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau saya merespon ini, pertama ya awalnya mengidentifikasi dulu permasalahan, lihat dari segi urgensinya, misalnya dalam kegiatan sekolah gitu kan. Jadi melihat mana yang lebih penting, tapi kita melihat urgensinya aja gitu yang lebih penting, sehingga itulah yang diutamakan. Oh, berarti kebutuhan sekolah yang diutamakan ya. Oh, baik. Selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu itu termasuk untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang sama-sama benar. Sama-sama benar. Oh, boleh dicontohkan misalkan bagaimana? Misalnya begini, ada seorang guru menyarankan menempatkan sebuah rencana untuk pengelolaan sekolah. Misalnya ada seorang guru maunya kita itu melaksanakan pengecatan pemagaran, dan ada yang ada bidang satu sarana berarti Bu ya? Iya, sarana, dan ada guru lain yang menginginkan, misalnya mereka salah satu guru menginginkan adanya ruang multimedia gitu. Karena saya melihat urgensinya ruang multimedia itu berkesan lebih penting untuk paradigma saat ini, kebutuhan saat ini, yaitu kita harus lebih mengenal IT. Jadi saya ambil keputusan dengan tidak mengecewakan guru yang satunya untuk masalah pemagaran. Jadi mungkin hanya rentang waktunya saja yang dibedakan. Jadi yang lebih urgensi adalah ruang multimedia, seperti itu. Jadi keputusannya mengambil sesuai dengan hasil rapat, ambilnya ke ruang media, multimedia ya. Ruang multimedia. Artinya di sini kan dua-duanya benar. Iya, dua-duanya benar. Hanya urgensinya lebih urgen kepada ruang multimedia. Baik. Tapi kalau dari nilai-nilai kebajikan sendiri ada tidak Bu? Maksudnya kira-kira itu peduli terhadap siswa atau kebutuhan pribadi atau bagaimana Bu?
itu lebih kepada kebutuhan siswa. Ya, kalau kepentingan pribadi ya mungkin saya lebih memilih pada pemagaran karena kan secara yang bisa terlihat ya itu pemagaran, bisa masyarakat bisa menilai. Tapi kalau misalnya kita memilih ruang multimedia, itu kesannya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat dan walaupun bisa dirasakan oleh semua warga sekolah, cuma tidak begitu terlihat oleh masyarakat umum. Iya, baik. Nah, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu, untuk menyelesaikan masalah kemudian mengambil keputusan? Ya, saya ajak bermusyawarah Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru yang punya keinginan, dan biasanya ini biasanya yang meminta itu biasanya guru yang sangat vokal, gitu. Kemudian yang juga peduli tentang kondisi sekolah. Saya menempatkan satu hal itu lebih pada pendekatan bahwa saya tidak merujuk pada salah satu guru, tapi kita lebih melihat kepada urgensinya, sehingga tidak ada prasangka buruk dari guru yang tidak maksudnya direspon, ditunda keinginannya atau ditunda gagasannya itu mungkin nanti di bulan-bulan yang akan datang atau di tahun-tahun yang akan datang akan tetap semuanya akan direalisasikan, hanya barangkali yang lebih utama dan yang pertama adalah hal yang lebih urgen. Ya, jadi ini kan sebetulnya kalau biasa kita belajar itu pasti ada persiapan ya, atau ada perencanaan ya, Bu ya. Artinya yang Ibu rencanakan ini sudah masuk dalam kategori khususnya tadi bidang sarana, berarti kan arkasnya yang disiapkan ya. Jadi ketika nanti ada usulan atau apa, itu dilihat dari kebutuhan urgensi tersebut. Oh, baik, Bu. Oke. Kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, misalnya juga mengenai kegiatan ekstrakurikuler gitu kan. Ada guru yang lebih cenderung kepada salah satu kegiatan tertentu, tapi yang lain juga punya ide yang lain gitu ya. Kemudian mereka semuanya saling merasa bahwa ini hal yang penting. Cuma ada hal yang paling penting gitu kan. Ada yang lebih penting. Ya, yang lebih penting. Terus ya semuanya saya rangkul dan dibedakan aja kegiatannya. Ada yang durasinya setiap minggu, ada yang kemungkinan yang lain yang tidak begitu urgensi dalam 2 minggu sekali, atau ada juga yang kegiatannya bisa sebulan sekali gitu. Kalau boleh, itu berarti Ibu prinsipnya perencanaan yang kemudian dilaksanakan ya sesuai dengan kebutuhan. Itu direncanakan semuanya karena berhubungan dengan anggaran. Kalau misalnya tidak direncanakan, kita akan kebingungan nanti dalam pembiayaannya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, kadang saat ini ya yang paling dijadikan rasa takut oleh para guru adalah menjadi seorang bendahara. Kemudian saya mengambil kebijakan, ya, bendahara itu tidak orang-orang tertentu saja, karena memang ini sangat berat, resikonya sangat berat, dan itu diberikan waktu tertentu untuk menjadi seorang bendahara, kan ya, biar yang lain juga bisa merasakan bagaimana bagaimana tanggung jawab sebagai seorang bendahara di sekolah.
sehingga saya memberikan rentang waktu ya. Minimal itu 3 tahun, paling lamanya itu 5 tahun gitu. Ada karena ini ya, iya, ada apa kualifikasinya? iya, karena sebuah pekerjaan yang berat, kemudian punya resiko yang berat, tapi ini juga penting bagi seseorang untuk lebih meningkatkan kualitas dirinya. Karena kalau tanpa memahami program sekarang ini ya, seperti ada ARKAS dan sebagainya, itu kecenderungannya tidak bisa menjadi kepala sekolah yang benar-benar diharapkan. Berarti tantangannya itu tadi termasuk dari ini ya, apa namanya, melaksanakan aturan yang telah disiapkan ya. Karena rata-rata tantangannya orang pada nggak mau untuk jadi rata-rata nggak mau. Ada padahal ketakutan. Itu walaupun memang resikonya berat, pekerjaannya berat, tapi itu di dalamnya mengandung pengetahuan atau keterampilan ya dari seorang guru yang misalnya mau meningkatkan karirnya ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya menjadi kepala sekolah atau dan seterusnya. Oke, baik. Bu, kalau boleh tahu nih, misalkan dalam sebuah permasalahan, kira-kira Ibu menyelesaikannya ada waktu dulu atau langsung diselesaikan secara spontan? Dalam hal ini misalkan pertanyaannya gini, apakah Ibu memiliki sebuah permasalahan takala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal tersendiri tidak ada. Hanya ketika kasus itu ada, sesegera mungkin saya atasi. Hanya mungkin tidak langsung saat itu juga. Karena setiap orang harus punya ketenangan jiwanya. Jadi ketika misalnya ada permasalahan hari ini, ya mungkin besok paginya saya akan menyelesaikan masalah itu. Ya, memanggil misalnya 2 orang yang berkonflik, yaitu dipanggil 2 orang tersebut, 3 dengan saya sendiri sebagai kepala sekolah, kemudian kita menyelesaikan masalah itu bersama-sama dengan tidak seperti mengadili, bukan seperti itu, tapi bermusyawarah ya. Karena memang kita sama-sama dalam satu dalam satu institusi itu, kita ya setidaknya sudah merasa seperti keluarga sendiri gitu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada nggak, Bu? Ada, biasanya komite sekolah. Oh, komite sekolah. Ya, kalau misalnya ada permasalahan baik antar guru, antar siswa maupun antar orang tua wali murid, biasanya yang membantu saya adalah komite sekolah. Artinya komite sekolah di sekolah Ibu aktif ya dalam menyelesaikan sebuah aktif, masalah ya? Walaupun beliau misalnya sedang aktivitas bekerja, setidaknya komunikasi tetap jalan. Ya, dari semua Ibu yang disampaikan, pembelajaran apa sih yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam etika? Saya merasa kalau setiap ada masalah dilema etika ini, saya memicu diri saya untuk lebih dewasa, lebih sebagai sosok orang tua bagi guru-guru di sekolah. Oh, begitu ya. Ya, baik Ibu, terima kasih atas diskusinya, sangat menginspirasi. Semoga hal ini bisa saya bawa untuk kegiatan di kemudian hari sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah melakukan wawancara kepada 3 kepala sekolah tersebut, saya akan menjawab beberapa pertanyaan refleksi. Yang pertama, pertanyaan mengganjal adalah bagaimana cara kita menghadapi rekan kerja kita yang secara horizontal itu baik secara
satu umur, seumuran ataupun beda umur. Nah, ini menurut saya penting. Kenapa? Karena ternyata kita masih melihat dari faktor senioritas. Dan ini mungkin menurut saya mengganjal sekali bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Menjadi input untuk saya, insight untuk saya dalam rangka menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran. Hal ini membuktikan bahwa ternyata pemimpin itu bukan berdasarkan dari salah satu atau sendiri sebagai kepala sekolah, namun melainkan juga harus bekerja sama, berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, dan pastinya ada satu tujuan, yaitu untuk kesejahteraan murid. Baik, dari ketiga wawancara yang telah saya lakukan, itu ternyata semua sama. Hampir semua mengatakan bahwa melaksanakan kegiatan dilema etika itu berdasarkan bukan dari diri sendiri sebagai seorang kepala, sebagai seorang pimpinan, melainkan berdasarkan hasil kolaborasi, komunikasi, dan juga keputusan yang mengurangi negatifnya atau sedikit sekali tingkat negatifnya. Hal itu disampaikan oleh Bapak Tarsum MPD sebagai kepala sekolah saya, bahwa ternyata selama ini diskusi itu tidak dilakukan hanya sendiri ataupun dengan para wakil. Ada juga dengan guru senior ataupun dengan guru-guru yang lain yang lebih kompeten dalam satu bidang atau pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi. Mereka semua sudah hampir di atas 1 tahun menjadi kepala sekolah. Yang pasti mereka belajar dalam perjalanan pengambilan keputusan, karena dilema etika itu adalah benar dan benar, dan ternyata dari semua proses yang dijalankan ada satu hal tujuan yang penting, yaitu untuk kesejahteraan murid. Dan ini penting sekali untuk saya ambil pelajarannya, insight untuk saya, bahwa ternyata implementasi kita sebagai pimpinan ataupun guru, fokus utama adalah untuk mereka, para murid-murid. Yang pasti itu sudah saya terapkan dalam diri sendiri. Karena apa? Karena pengumpulan keputusan itu menjadi satu hal dasar yang saya alami setiap kali memilih. Yang pasti dari semua kegiatan yang ada, itu pasti akan saya lakukan. Ya, penerapan pengambilan keputusan dilema etika itu saya terapkan penerapan pengambilan keputusan dilema etika itu sudah saya terapkan. Namun untuk informasi mengenai ilmunya saya baru dapatkan dalam calon guru penggerak. Tapi yang pasti kapan saya lakukan itu biasanya dalam menyelesaikan masalah. Saya sebagai guru BK pastinya ada beberapa masalah yang harus saya selesaikan antara benar dan benar. Misalkan antara murid dengan guru, yang dimana dua hal ini pasti ada yang merasa benar dan benar. Tapi dari sisi kedua belah pihak tersebut, saya akan mengambil jalan tengah, dan saya pastinya dalam dilema etika ini harus melihat faktor hal yang terkecil dampak negatifnya. Karena apa? Karena ternyata anak-anak itu juga butuh pemimpin, sosok pemimpin, salah satunya dari guru kita. Terima kasih atas waktunya menonton video saya dalam rangka demonstrasi konseptual 3.1 calon guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.